Alhamdulillah, alhamdulillahi nawwir qulubana bil iman wa nawwir a'malina bil islam wa nawwir akhlaqana bil ihsan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-haqqul malikul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu as-sadiqu wa'adul amin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ya ayyuhal hadirun, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil liulil albab alaya. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Puji dan syukur sama-sama marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana atas kuasa serta kehendaknya, kudroh irodahnya, sama-sama kita bisa melaksanakan di antara berbagai kewajiban yang mudah-mudahan Allah mencatat seluruh amal bakti yang sudah kita jalankan merupakan amal ibadah yang diridhoinya. Amin. Tidak lupa sholawat serta salam semoga tercurah kepada Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada seluruh keluarga dan sahabatnya hingga kepada umatnya sampai akhir zaman. Pada kesempatan ini khotib berwasiat khusus pada diri khotib, umumnya kepada hadirin sekalian, untuk sama-sama terus memegang teguh atas keimanan yang telah Allah hadirkan di dalam diri kita sebagai modal yang utama, modal pertama dan utama untuk kita menjalankan hidup dan kehidupan ini, yaitu guna mencapai derajat mulia di hadapan Allah. Tiada lain adalah untuk mencapai derajat ketakwaan. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Di dalam Al-Quran Allah senantiasa mengingatkan kepada kita untuk terus bertafakur supaya kita tetap ingat kepada Allah. Di dalam surat Al-Imran dikatakan ayat 190, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil liulil albab. Inna fi khalqis samawati wal ard. Di situ ada kalimat yang menunjukkan satu penegasan atau sesuatu yang ditegaskan, berarti sesuatu yang dipentingkan. Kalimat inna dalam kaidah bahasa Arab itu menunjukkan harfu taukid, artinya huruf yang menegaskan. Dalam hal ini Allah menegaskan kepada kita, inna fi khalqis samawati wal ard, katanya. Sesungguhnya di dalam penciptaan langit dan bumi, dalam hal ini adalah penciptaan seluruh apa-apa yang terjadi, baik itu hal-hal yang sudah kita lalui, termasuk juga yang sedang kita alami, bahkan termasuk juga mungkin yang akan kita alami. Seluruh fenomena yang ada di langit dan di bumi, kata Allah dalam hal ini la ayat, katanya. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar, dan juga kejadian fenomena apa-apa yang terjadi di siang hari dan juga di malam hari. La ayat, menjadi ayat, artinya menjadi tanda-tanda kekuasaan Allah, menjadi pelajaran, artinya menjadi hikmah, pelajaran bagi kita, liulil albab, bagi mereka orang-orang yang ulil albab, orang-orang yang senantiasa menggunakan akal pikirannya untuk
menjadikan media tafakur sehingga kita melahirkan tadakur, artinya melahirkan zikir kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ayat berikutnya adalah Allah memberikan satu gambaran siapa mereka yang disebut dengan ayat yang melahirkan tanda-tanda kekuasaan Allah, ulil albab, yaitu alladzina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batila. Ayat ini memberikan satu gambaran, mereka adalah orang-orang yang senantiasa alladzina, ini isim sifat, artinya yang melekat kepada orang-orang yang senantiasa ulul albab. Yazkurunallah, mereka senantiasa mengingat Allah, zikir kepada Allah. Karena zikir itu merupakan jalan taqarrub ila Allah, jalan untuk mendekati kepada Allah. Bagaimana kita bisa dekat dengan Allah kalau kita tidak senantiasa zikir atau ingat kepada Allah? Bahkan di ayat lain dikatakan ala bizikrillahi tasmainul qulub. Ingat katanya. Bizikrillah, hanya dengan zikir kepada Allah. Tasmainul qulub, maka hatimu akan merasa tentram. Ma huwa zikir? Apa itu zikir? Secara kalimat bahwa zikir itu artinya ingat. Zikrullah berarti ingat kepada Allah. Kalau kita ingin mengingat Allah dan Allah ingat kepada kita, maka senantiasa kita berzikir kepada Allah. Fazkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun. Fazkuruni azkurkum, maka engkau ingatlah kepadaku, berzikirlah kepadaku. Azkurkum, kata Allah, aku akan ingat kepadamu. Washkuruli, maka bersyukurlah engkau kepadaku. Wala takfurun, dan jangan sekali-kali engkau ingkar atau menutup seluruh apa yang telah Allah berikan kepada kita. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Kalau kita melihat fenomena alam yang sedang terjadi, kita banyak diperdengarkan melalui media sosial dan sebagainya. Beberapa musibah yang sering yang kita dengar dari surat kabar, apakah itu media sosial yang lainnya, itu menjadi satu tanda bagi orang-orang yang berpikir. Surat At-Taghabun ayat 11 mengatakan ma min musibatin illa biidnillah, katanya. Tidak ada musibah yang menimpa siapapun illa biidnillah, kecuali semuanya atas izin Allah Subhanahu wa taala. Wa may yu'min, siapa saja yang beriman kepada Allah, maka kata Allah yahdi qalbah, katanya. Allah akan memberikan petunjuk kepada hatinya. Artinya bahwa musibah itu bukan untuk diratapi, bukan untuk disesali, atau bukan hal-hal yang lainnya yang tidak bermanfaat, tetapi itu menjadi media Allah akan memberikan petunjuk. Asal dengan adanya musibah ataupun apapun yang terjadi, kita meyakini biyadikal khair, maka di tangan Allah adalah seluruh kebaikan. Maka Allah tidak akan menimpakan sesuatu musibah ataupun apapun kalau Allah yang Allah kehendaki adalah kebaikan-kebaikan yang Allah harapkan. Oleh karena itu, ayat tadi menggambarkan untuk mendekati jalannya itu adalah zikrullah, menjadikan apa yang terjadi adalah sebagai jalan kita untuk zikir kepada Allah. Alladzina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim, dalam keadaan apapun. Baik itu sedang duduk, berdiri ataupun berbaring. Atau ada yang menggambarkan bahwa zikir itu ada zikir lisan, ada zikir hati, zikir kolbi, ataupun zikir amali. Di
Di antaranya adalah di dalam surat 20 ayat 14 mengatakan innani anallahu la ilaha illa ana wa aqimis shalah li zikri katanya. Innani anallahu la ilaha illa ana. Sesungguhnya aku ini adalah Allah, tidak ada yang berhak untuk disembah kecuali aku. Wa aqimis shalah katanya. Fa'budni, maka sembahlah aku, beribadahlah kepadaku. Wa aqimis shalah, dan dirikanlah salat li zikri, adalah untuk zikir kepadaku. Salat menjadi jalan kita untuk zikir kepada Allah. Karena dengan salat seseorang itu dalam rangka mengingat Allah, dalam rangka menjalankan, mendekatkan diri kepada Allah, dan juga dalam rangka tadi inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Jadi yang dimaksud dengan zikir kepada Allah adalah bagaimana akal pikiran kita senantiasa dekat dengan Allah. Artinya bagaimana akal ini diberikan konsumsi untuk bisa zikir kepada Allah. Maka konsumsi yang dimaksud adalah yaitu al-ilmu. Ilmu yang menjadi jalan wasilah untuk kita bisa ingat kepada Allah. Wala takfu ma laisa laka bihi ilmun. Maka janganlah engkau melakukan sesuatu tanpa adanya ilmu. Inna sam'a, dan sesungguhnya pendengaran, wal absor, penglihatan, wal fuaz, dan juga akal pikiran kita, itu semuanya kan kana anhu mas'ula, itu akan dimintai pertanggungjawaban. Oleh karena itu penuhi akal kita dengan ilmu-ilmu yang sanggup atau menjadi wasilah untuk kita bisa dekat dengan Allah. Maka sumber dari ilmu tiada lain adalah Al-Quran. Surat Al-Mulk mengatakan bahwasanya ilmu itu sumbernya adalah dari Allah. Oleh karena itu dekati sumber ilmunya, dekati yang memiliki ilmunya, yaitu dekati Al-Quran, pelajari Al-Quran. Iqra'ul Quran katanya, bacalah Al-Quran. Ya'ti yaumal qiyamati syafi'an di asabi, maka nanti akan datang pada hari kiamat menjadi syafaat apa yang kita baca. Lalu kita bersahabat dengan Al-Quran. Khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamahu. Siapa saja yang mempelajari Al-Quran itu adalah orang yang terbaik. Lalu mereka mengajarkannya, lalu mereka menyebarkannya, lalu mereka mendakwahkannya, lalu mereka menegakkannya. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Maka akal ini akan menjadi jalan kita untuk bisa zikir kepada Allah apabila akal ini diberikan konsumsi atau ilmu-ilmu yang dekat, yang menjadi wasilah dekat dengan Allah. Maka sumbernya adalah Al-Quran, sumbernya adalah Al-Hadis. Sampai Rasulullah menegaskan di dalam hadisnya, taraktu fikum amroini lan tadillu in tamassaktum bihima, kitabullah wa sunnatur rasul. Dua perkara yang telah kutinggalkan, yang lan tadillu, engkau tidak akan pernah tersesat. In tamassaktum bihima, apabila engkau pegang keduanya. Mahwa itu, apa itu? Kitabullah wa sunnatur rasul, yaitu kitab Allah dan sunnah Rasul. Oleh karena itu ilmu menjadi konsumsi akal, maka ilmu menjadi bagian kita dalam mengisi hidup kita. Apapun yang kita lakukan itu adalah merupakan ilmu yang Allah akan turunkan kepada kita. Semakin kita banyak tahu, maka disitulah akan semakin kita banyak tidak tahu. Karena orang yang berilmu akan semakin lemah di hadapan Allah, akan semakin bodoh di hadapan Allah. Man arofa nafsahu faqad arofa rabbah, wa man arofa rabbah faqad jahala nafsa. Maka Rasulullah mewajibkan seluruh yang namanya mukmin muslim untuk senantiasa menuntut ilmu. Thalabul ilmi faridotun ala kulli muslimin wal muslimat. Bahkan hadis lain mengatakan, waman aradad dunya fa'alaihi bil ilmi, waman aradal akhirah fa'alaihi bil ilmi, waman arada alaihima fa'alaihi bil ilmi.
Siapa yang menginginkan kehidupan dunia, maka dicapai dengan ilmu. Siapa yang menginginkan kehidupan akhirat, dicapai dengan ilmu. Siapa yang menginginkan keduanya, fa'alaihi bil ilmi. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, di samping zikir akal yang menjadi dekat kita dengan Allah, zikir lisan yang akan menguatkan kepada hati. Oleh karena itu zikir hati merupakan satu jalan kita untuk dekat dengan Allah, ingat kepada Allah. Maka ada lagi satu yang harus kita jalankan, yaitu adalah zikir amali. Artinya orang yang berzikir itu bukan hanya pada lisan dan bukan hanya pada hati, tetapi orang yang berzikir itu terwujud dalam amal perbuatan. Mereka yang sedang sholat itu sedang zikir kepada Allah. Mereka yang sedang menjalani hidup dan kehidupan, belajar, mereka sedang bekerja, mereka sedang apapun yang dilakukan, itu zikir kepada Allah, asal yang dilakukannya adalah sedang menjalankan apa yang menjadi perintah Allah, apa yang menjadi contoh Rasulullah. Man amila amalan falaisa amruna fi fahuwa raddun. Siapa saja yang melakukan perbuatan tanpa ada contoh dari Rasulullah, maka perbuatannya akan tertolak. Kullu malin dibalin la yubda'u bismillah fahuwa aqta. Siapa saja yang melakukan satu perbuatan tidak didasari atas nama Allah, fahuwa aqta, maka perbuatan juga akan tertolak. Oleh karena itu, seluruh perbuatan yang kita lakukan itu menjadi zikir kepada Allah, menjadi jalan untuk dekat dengan Allah apabila seluruh yang kita lakukan yang pertama atas nama Allah. Bismillah, mengatasnamakan Allah. Allah menjadi sebab atas segala perbuatan. Allah menjadi sesuatu yang menyertai dari segala perbuatan, dan Allah menjadi tujuan apa yang kita lakukan. Lalu yang kedua adalah bagaimana kita melakukan perbuatan itu didasari atas apa yang dicontohkan oleh Rasulullah, sehingga perbuatan itu tidak lepas dari apa yang diperintahkan Allah dalam Al-Quran dan juga apa yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Dalam hal ini sunnah Rasul. Insya Allah apapun yang kita lakukan dalam menjalani hidup dan kehidupan ini, itu menjadi jalan untuk zikir kepada Allah, menjadi jalan untuk dekat dengan Allah. Sehingga seluruh fenomena yang terjadi saat ini, kita tidak menjadi sesuatu yang mengecilkan hati, bahkan menjadi satu hal yang membesarkan hati. Karena di situ Allah janji katanya, ma min musibatin illa bi'idznillah wa may yu'min billah yahdi qalbah. Allah akan memberikan petunjuk kepada kita. Demikian yang bisa khatib sampaikan, mudah-mudahan ada hikmah dan manfaatnya. Mari kita sama-sama tutup dengan berdoa. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammadin rasulillahi ajma'in. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat wa qadiyal hajat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan shadiqan wa amalan mutaqabbalan wa qalban khashi'an wa lisanan zakiran. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wal afiyata fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatal qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratal ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wa najjata minan nar wal afa indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana
atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum tadhakkarullaha astaghfiruha li wa lakum. Aqimissalam.